Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Tentu harapannya sehat, semangat ya untuk bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan serta aktivitas yang saya yakin sudah terlist dan terencana di jadwal kerja Anda. Bahagia tentu saja Tri Handayani bisa hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita perjalanan Halo Kota Batik 3 November 2020 tuntas hingga jam 2 siang. Namun demikian untuk pagi hari ini saya tidak sendiri karena di studio Radio Kota Batik sudah hadir narasumber kita ya, karena agenda Radio Kota Batik untuk pagi hari ini dialog bersama dengan kawan-kawan kita dari Rumah Sakit Budi Rahayu. Ada Dr. Meta Suryani, spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Untuk pagi hari ini akan dibahas mengenai periksa jantung Anda. Nah, monggo yang barangkali di rumah yang mungkin Anda punya riwayat begitu ya sakit jantung bisa menyampaikan pertanyaan atau kita sekedar sharing begitu ya, sharing informasi berkaitan dengan kesehatan jantung dengan memanfaatkan 424474 ataupun 0855420912 SMS dan WhatsApp. Jangan lupa yang bergabung untuk bisa menyertakan nama serta alamat domisili tempat tinggal Anda. Memudahkan saya juga Dokter Meta pagi hari ini bisa menyapa kawan-kawan di rumah. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Kita langsung saja menyapa Dokter Meta untuk pagi hari ini. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi. Sehat semangat Dokter. Amin, sehat. Iya, akhirnya bisa menyapa kawan-kawan di rumah meskipun via udara gitu Dokter ya. Ya, biasanya kalau dengan pasien kan langsung tatap muka. Langsung, betul. Oke, baik. Dokter, sebelum kita memulai untuk obrolan kita pagi hari ini, yuk periksa jantung Anda. Mungkin bisa perkenalan dulu Dokter, ini di Rumah Sakit Budi Rahayu. Setiap hari apakah on begitu ya ataukah seperti apa begitu Dokter? Silakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih Mbak, saya sudah diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mengisi Radio Kota Batik bersama dengan teman-teman yang mendengarkan juga dari rumah maupun di perjalanan. Jujur saja ini pengalaman pertama saya, jadi mungkin Mbak perlu membantu saya sedikit-sedikit. Oke, siap Dokter, baik. Iya, untuk pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Meta Suryani. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Budi Rahayu, Pekalongan. Dan memang jam prakteknya poli tiap hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu mulai dari jam 8 pagi, Kamis, Jumat mulai dari jam 1 siang, dan Sabtu mulai dari jam 11 siang sampai selesai. Oke, gitu. Baik. Berarti setiap hari poli jantung on gitu ya Dokter. Betul ya? sekali. Baik. Jadi silakan barangkali untuk kawan-kawan di rumah, ya ada yang sudah menjadi pasiennya Dokter Meta mungkin ya, mumpung ini pagi hari ini bisa hadir di Radio Kota Batik, sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, kita membahas berkaitan dengan penyakit jantung begitu Dokter ya. Mungkin kalau masyarakat secara umum jantung koroner gitu ya. Kalau sudah kena koroner berarti nanti harus pasang cincin dan sebagainya. Ini hanya itukah saja atau sebenarnya penyakit jantung itu yang seperti apa sih gitu Dokter? Iya, baik ya, ini anggapan ini benar sih ya Mbak. Banyak pasien yang saya rawat, kemudian pasien-pasien di poli juga setiap datang selalu bertanyanya atau di pikiran mereka memang penyakit jantung itu ya ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Dan tentu saja kemudian harus pasang cincin nggak ya Dok, harus pasang cincin nggak. Padahal sebenarnya penyakit jantung bukan hanya terbatas pada pembuluh darah koroner saja, tapi luas sekali di samping itu. Misalnya ada gangguan di katup jantung, bisa bocor atau menyempit katupnya, kemudian bisa terjadi infeksi di jantung, juga bisa infeksi, dan paling sering dari infeksi-infeksi TBC atau infeksi paru-paru itu bisa menyebar ke arah jantung. Kemudian atau orang sering bilang ada kasus-kasus gagal jantung, lemah jantung ya, ataupun cacat bawaan dari jantung yang sudah ada dari lahir, tapi pasien-pasien banyak yang tidak menyadari datangnya sudah jelek kondisinya pada saat usia dewasa misalnya. Jadi jantung itu sebenarnya luas sekali penyakitnya. Iya. Gitu. Dan apakah kemudian keturunan
itu bisa terjadi juga begitu, Dok? Betul sekali. Kalau keturunan itu lebih banyak menyumbang di pembuluh darah koroner. Jadi kasus-kasus koroner, kasus-kasus penyempitan itu memang genetik atau keturunan menyumbang lebih dari 50% dari kejadian fenotip penyakitnya. Oke, 50% bahkan dokter ya? Betul sekali. Oke, baik. Dan sekali lagi mengingatkan ya untuk kawan-kawan di rumah, ini baru pertama saja kita baru awal ya, tapi sebenarnya kalau kita ngobrol masalah jantung itu 1 jam pun nggak cukup, tapi ini hanya setengah jam ternyata dokter ya. Betul. Oke, baik. Ya, dan mitos dan faktanya, mitos dan fakta mengenai jantung, karena ya mungkin tidak hanya masyarakat di luaran sana saja dokter, tapi saya pribadi pun pernah berpikir bahwa kalau setiap telapak tangan basah, berkeringat ya, meskipun kita di dalam suhu udara yang dingin dan sebagainya, itu karena jantung atau karena paru-paru basah? Ada anggapan seperti itu. Nah, mitos atau faktanya seperti apa, dokter? Iya betul sekali Mbak. Bukan saja Mbak, saya juga dulu berpikir begitu. Kalau tangan berkeringat, itu pasti dari jantung. Mandi malam misalnya bikin paru-paru basah, jangan makan sembarangan, jangan loncat-loncat setelah makan. Semuanya itu banyak mitos-mitos di masyarakat. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu, setelah saya jadi dokter jantung, baru saya ngeh ternyata banyak mitos-mitos ini nggak benar. Seperti contohnya dari pasien-pasien pun datang, dok saya banyak berkeringat, padahal tidak ada keluhan yang lainnya, tapi langsung berpikir pasti jantung, padahal tidak seperti itu gitu. Jadi misalnya kalau banyak berkeringat terutama di tangan basah, itu lebih ke arah misalnya gangguan hormonal, paling sering itu hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid atau gondok, atau kelebihan masalah di kelenjar keringat gitu. Jadi nggak cuma di jantung gitu. Oke, berarti itu mitos ya dokter ya. Kalau yang berkeringat di tangan, saya sih juga kadang was-was begitu dokter, apalagi si kecil ini dokter ya. Si kecil juga sama gitu. Tangan basah ini jangan-jangan ada kelainan di jantung nih, atau jangan-jangan bagaimana gitu. Ternyata ya memang perlu pemeriksaan lebih lanjut juga tentunya dokter. Betul. Jadi kita untuk itu kita harus mengetahui gejala atau keluhan-keluhan khas yang mengarah ke masalah atau penyakit di jantung, sehingga kitanya bisa lebih aware gimana sih atau kapan sih kita harus mulai atau butuh memeriksakan jantung kita gitu. Oke, jadi lebih waspada. Nah, kapan ini dokter waktu yang tepat untuk kita bisa memulai mungkin, atau ya sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, kita bisa memeriksakan jantung kita tuh pada waktu seperti apa atau kapan gitu, dok? Nah sebenarnya kita patut mencurigai adanya penyakit jantung atau disarankan untuk memeriksakan diri itu tentu saja bila ada gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang khas yang diderita sama pasien-pasiennya atau orang-orang masyarakat gitu. Misalnya yang paling pertama yang khas sekali dari jantung itu adalah rasa nyeri dada. Jadi nyeri dada itu memang dikaitkan dengan suatu penyakit jantung, tapi patut diingat belum tentu orang yang datang nyeri dada pasti sakit jantung. Jadi kita harus benar-benar mewaspadai gitu. Kalau memang nyeri dada sebaiknya periksa. Jadi nantinya dievaluasi apakah ada masalah di jantung atau tidak gitu. Nah nyeri dadanya juga harus masyarakat atau ibu-ibu bapak-bapak harus mengetahui gitu, nyeri dada seperti apa sih yang ke arah jantung. Biasanya nyeri dadanya di tengah, rasa berat atau panas, bisa menjalar ke bahu, ke pundak, ke punggung gitu, ke lengan, atau malah ke ulu hati. Jadi orang biasa pikirnya saya sakit mah nih, atau asam lambungnya naik gitu. Jadi seperti itu harus diwaspadai. Kemudian selain nyeri dada, tentu saja ada gejala-gejala seperti sesak nafas, baru aktivitas main-main sebentar sama anaknya capek atau ngos-ngosan, baru jalan sedikit naik tangga sudah ngos-ngosan gitu Mbak. Jadi itu semua pasti orang berpikir loh kok saya cepet capek ya. Nah itu juga bisa mengarah ke arah masalah jantung. Kemudian kakinya bengkak, dulunya tidak pernah bengkak, perut tambah besar. Dulunya masih bisa fit, sekarang kok jalan sebentar cepet lelah. Nah semua itu harus diperiksa segera. Kenapa sih jantungnya ya? Kira-kira seperti itu. Baik. Nah dokter tadi kan menyampaikan juga beberapa hal ya, seperti salah satu di antaranya adalah merasakan nyeri dada. Kemudian menyebut tadi mah ataukah asam lambung. Kalau kita balik dokter, di awal mungkin diagnosis mah
atau kemudian asam lambung. Tapi ternyata sampai ke penyempitan pembuluh darah ini bisa terjadi atau tidak, Dok? Bisa, jawabannya bisa. Jadi banyak pasien mungkin tidak tahu kalau itu adalah keluhan ke arah jantung. Jadi cuman nyeri-nyeri ulu hati, rasa tidak enak di dada, rasa tidak enak di ulu hati. Jadi mungkin memeriksakan diri dan ataupun menganggap dirinya saya mah. Jadi cuma minum obat mah. Jadi beberapa kasus malah sampai di saya sudah serangan jantung. Padahal ibu kok nggak pernah periksa. Ternyata sudah sering periksa tapi dibilangnya mah gitu. Jadi itu perlu waspada, ternyata datangnya sudah serangan jantung dan sebenarnya kan sayang. Sesuatu yang bisa kita cegah tapi datang sudah serangan jantung malah efeknya lebih jelek. Gitu. Baik. Jadi ini yang perlu juga ya tidak bukannya menakut-nakuti. Betul, begitu dokter ya, tapi waspada itu lebih baik karena ada ini juga mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Iya. Dan dokter ini mungkin yang saya tanyakan adalah beda nyeri dada. Ya, nyeri dada yang penyakit jantung stabil dengan nyeri dada yang serangan jantung. Ya, sakit jantung dan serangan jantung, nyeri dadanya sama atau bagaimana sih, Dok? Sebenarnya dua-duanya pasti nyeri dada, Mbak. Cuman kita harus bedakan rasa nyeri dadanya, tipikal nyeri dadanya itu memang berbeda. Kalau penyakit jantung stabil, pasiennya nyeri dada. Kemudian kalau istirahat atau dihentikan aktivitasnya, ngaso dulu, biasanya intensitas nyeri dadanya itu akan berkurang. Tapi kalau dia pada kasus-kasus yang memang sedang serangan jantung, nyeri dadanya berat sekali, terasa terus-menerus, walaupun sudah istirahat terus dirasakan nyeri dadanya biasanya sampai setengah jam lebih, tidak membaik walaupun sudah duduk, sudah istirahat, ataupun ada pasien-pasien yang dibawakan obat yang untuk dihisap di bawah lidah, sudah menggunakan itu tapi ternyata nyeri dadanya tidak berkurang. Tidak hilang. Dan yang khasnya kalau serangan jantung itu pasti disertai dengan keringat dingin. Biasanya dingin seluruh badan sampai basah bajunya, kemudian rasa mual, mau muntah, pusing. Nah, itu sudah segera ke UGD, ke rumah sakit terdekat gitu. Biar dilakukan pertolongan pertama. Iya. Jadi ya sama istilahnya nyeri dada, tapi itu tadi kita harus bisa mengetahui nyeri dadanya ini yang seperti apa begitu, dokter. Betul. Ya. Baik. Nah, mungkin untuk Anda yang di rumah ada pertanyaan atau sekedar sharing informasi ke Dr. Meta untuk pagi hari ini, bisa langsung manfaatkan 424474 ataupun 0855420912. Ya, terima kasih untuk Anda kawan yang sudah bergabung pagi hari ini dengan memanfaatkan WhatsApp Radio Kota Batik ya 0855420912. Namun sebelum saya menyapa Anda atau menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan Anda ke Dr. Meta, mungkin kita habiskan dulu untuk tema dan juga materi yang akan disampaikan Dr. Meta ya. Baik, tadi sudah diinformasikan di awal penyakit jantung itu, gangguan jantung itu apa saja, kemudian beberapa hal mengenai mitos dan fakta berkaitan dengan jantung. Nah, dokter, semisal kita mengalami keluhan-keluhan yang tadi disampaikan oleh Dr. Meta begitu ya, nyeri dada, cepet capek, ngos-ngosan. Nah, saran dari dokter sebaiknya yang bagaimana? Apakah mungkin bisa langsung minum obat tadi apa yang ditaruh? Mungkin sudah itu ya ditaruh di bawah lidah dan sebagainya. Begitu dokter, bagaimana dok sarannya mungkin? Sebenarnya kalau pasiennya baru pertama kali atau belum pernah berobat, Mbak, saya tetap sarankan jangan langsung mengambil kesimpulan, pasti sakit jantung nih, habis dengar Radio Kota Batik, saya sakit dada, sering sakit dada, pasti saya sakit jantung. Jangan terus kayak gitu, jangan, betul, ya. Terus malah minum obat sembarangan, langsung mendiagnosis diri, ya tidak seperti itu gitu. Jadi saya tetap sarankan tetap ke dokter, terutama mungkin kalau bisa ada dokter jantung terdekat di tempat Anda, silakan ke dokter jantung. Nah, awalnya itu pasti diajak
ditanya-tanya, diajak cerita. Nah, tahap ini kita sebutnya dengan anamnesa gitu. Jadi ditanya keluhannya apa, sifat keluhannya gimana. Kemudian pasti ditanya-tanya ada riwayat faktor resiko ke arah jantung enggak? Misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, merokok dan sebagainya. Begitu. Kemudian pasti setelah habis ditanya-tanya ya dilakukan pemeriksaan, periksa tensi, kemudian di stetoskop, didengar suara jantung dan paru-parunya. Ada nggak sih gejala-gejala atau keluhan-keluhan atau pemeriksaan fisik yang mengarah ke arah jantung? Nah, kalau memang dari hasil tahap 1, tahap 2 ada ke arah jantung, kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Nah, paling gampang, paling tersedia di mana-mana itu EKG. Betul, atau elektrokardiografi atau rekaman jantung gitu. Kalau di tempatnya juga ada eko atau ekokardiografi, itu mirip-mirip USG jantung, bisa juga dilakukan. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya itu adalah foto ronsen. Gitu. Jadi semuanya itu memberikan informasi kepada si dokter pemeriksa untuk mendiagnosis ada memang keluhan atau masalah di jantung atau tidak. Gitu ya. Jadi memang saran paling baik dan ini harus dilakukan oleh kawan-kawan di rumah begitu dokter, jika barangkali tadi mengalami keluhan yang disampaikan oleh dokter Meta, sesegera mungkin untuk bisa cek ke dokter ya. Kalau mungkin pakai BPJS dan sebagainya bisa ke fasilitas tingkat pertama. Ya, nanti kan akan ada rujukan langsung ke spesialis jantung. Bisa nanti akan diarahkan sama dokter-dokternya tersebut. Baik. Nah, kalau telat makan, ini kan apalagi di zaman yang serba dengan kesibukan yang lebih begitu dokter ya, telat makan sehingga mungkin merasakan berdebar-debar gitu ya dokter ya. Kalau saya sih kalau telat makan otomatis debar-debar gitu dok ya. Saya juga. Iya, mungkin tapi yang lebih luas berdebar-debar, sakit di dada. Tadi kan EKG dokter ya. Ini bisa langsung melakukan itu atau yang seperti apa dok? Betul, kalau EKG itu sebenarnya gampang sekali ditemukan, pemeriksaannya sangat sederhana, tidak perlu persiapan khusus sebelumnya. Biar di puskesmas saja sudah banyak pasti tersedia EKG. Jadi bisa aja langsung di EKG. Nah, EKG itu elektrokardiografi. Jadi elektro itu listrik, kardio jantung, grafi pemeriksaan. Jadi suatu pemeriksaan untuk merekam jalur kelistrikan jantung. Jadi dari EKG itu banyak sekali informasi-informasi yang akan kita dapat mengenai listrik dan pompa jantung. Jadi di situ kita bisa kira-kira, oh ada nggak sih masalah, ada penyempitan nggak, ada penyumbatan koroner, ada misalnya gangguan irama, atau mungkin orang itu mengkonsumsi obat-obat jantung pun kita bisa lihat dari pemeriksaan EKG. Jadi alatnya sederhana dan sangat informatif. Gitu. Baik. Jadi dengan EKG ini beberapa hal sudah bisa diketahui begitu ya dokter ya. Betul. Tadi diketahui ada atau tidak sih penyumbatan pada koroner, kemudian ada nggak sih gangguan irama jantung begitu dokter. Kemudian pasien yang rutin mengkonsumsi obat-obat jantung pun ternyata bisa dilihat ya dari hasil EKG. Jadi kita bisa monitor dari EKG-nya. Oke, baik. Mungkin saya coba langsung menyapa kawan-kawan di rumah yang sudah bergabung dokter ya. Boleh? Baik, atau boleh, mau dihabisin langsung ya? Oke. Ini diantaranya ada Pak Nurudin di Karangdadap 0858655586 Halo Kota Batik. Selamat pagi Mbak Tri, selamat pagi juga untuk Dokter Meta. Selamat pagi. Iya. Kalau jantung lemah itu termasuk penyakit jantung atau bagaimana dok? Ya, saya langsung jawab saja ya Mbak. Silakan. Iya. Jadi kalau lemah jantung itu termasuk penyakit jantung Pak. Jadi kalau di dunia medis kita kenalnya dengan gagal jantung, tapi kalau masyarakat awam mungkin bilangnya lemah jantung gitu. Jadi itu termasuk penyakit jantung, namun penyebabnya itu banyak sekali. Dari yang penyumbatan pembuluh darah koroner sampai ke arah katup, sampai darah tinggi, sampai gangguan hormonal, itu semua bisa menyebabkan lemah jantung atau gagal jantung. Jadi gagal jantung, jadi jantung yang gagal melakukan fungsinya itu adalah memompa darah dengan baik. Jadi pasti pompanya itu turun, makanya bikin keluhan sesak nafas, cepat lelah, kedua kakinya bengkak, ngos-ngosan. Nah itu semua harus dievaluasi lebih lanjut. Apa sih penyebab dari gagal jantung atau lemah jantung tersebut? Yaitu dengan pemeriksaan-pemeriksaan tadi, EKG, foto ronsen, ekokardiografi, supaya bisa ditemukan, oh ini penyebabnya. Jadi bisa kita obati supaya meminimalkan
keluhan lemah jantung tadi. Oke, iya Pak Nurudin. Jadi ini termasuk penyakit jantung begitu ya Betul. dokter ya. Pak Nurudin juga menambahkan kalau pernah periksa jantung ternyata memang lemah jantung dan sudah minum obat, apakah harus periksa rutin dokter? Ya Bapak, betul harus periksa rutin karena dari hari ke hari atau bulan ke bulan itu pasti kondisi pasiennya fluktuatif, jadi tidak selalu sama. Jadi kalau kondisinya misalnya disebabkan oleh darah tinggi, ternyata tensinya naik, kita harus tambahkan. Oh, tensinya sudah terkontrol, kita bisa kurangi obatnya. Jadi tidak selalu harus obatnya tetap begitu. Jadi harus memang kontrol supaya bapaknya bisa dimonitor dan dievaluasi keberhasilan terapinya. Oke, baik. Jadi memang harus rutin. Dan dokter, mohon maaf, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kawan-kawan di rumah. Benarkah kalau seseorang sudah mengalami gangguan jantung itu tidak bisa sembuh begitu dok? Bisa iya, bisa tidak. Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasusnya seperti Bapak Nurdin tadi, lemah jantung atau gagal jantung itu tidak bisa sembuh. Jadi bisanya kita maksimalkan kondisinya sampai optimal. Jadi dia target kita adalah dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi kalau mau jantungnya definisi sembuh itu jantungnya kembali seperti sempurna, kembali seperti semula, mungkin tidak bisa. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik sampai kualitas hidupnya baik. Jadi bisa aktivitas sehari-hari dengan baik. Gitu. Baik. Jadi karena faktor pencetusnya kan juga banyak begitu ya dokter. Berarti itu tadi yang beberapa hal seperti mungkin kolesterol, tekanan darah ini yang harus juga semua di maintenance. Oke, baik. Kemudian ada Ami Sofi di Buaran bergabung melalui WhatsApp. Pagi Dokter Meta. Selamat pagi. Iya, kira-kira 5 tahun yang lalu ada masalah dengan jantung saya. Setelah EKG kata dokter ada sedikit penyumbatan. Dengan pola hidup sehat dan memakan makanan yang otomatis dipilih-pilih. Alhamdulillah selang 2 bulan sehat kembali. Dulu saat terjadi seperti itu yang saya rasakan keluhannya kok napas saya pendek. Kemudian tidak bisa tarik nafas panjang dan sering cegukan seperti orang yang lebih seperti orang yang baru nangis gitu. Apakah memang begitu tanda-tandanya jika ada masalah di jantung kita? Terima kasih dokter. Iya Ibu, saya coba menjawab ya. Memang keluhan jantung itu luas, nggak cuma nyeri dada. Jadi lebih sering pasiennya juga ngos-ngosan, cepet capek, baru aktivitas sedikit kok saya udah capek ya. Nah itu memang juga khas ke arah jantung. Jadi kalau dari rekaman EKG-nya memang dibilang ada ke arah penyempitan, ya karena dari EKG kita bisa lihat, oh memang ada ke arah penyempitan nih gitu. Jadi harus dilanjutkan pemeriksaannya. Biasanya dilanjutkan pemeriksaan ke arah ekokardiografi atau USG jantung. Jadi dari eko itu kita bisa lihat kekuatan ototnya, pompanya. Kenapa kok ibu mudah cepet lelah, mudah ngos-ngosan, mudah les-lesan. Nah itu mungkin masalah dari pompa jantungnya. Nah penurunan pompa jantungnya itu nggak bisa dilihat kalau tidak dengan ekokardiografi atau USG jantung gitu. Oke, baik. Itu untuk Ami Sofi. Kemudian tadi Pak Nurudin di Karangdedap, terima kasih banyak sudah bergabung untuk pagi hari ini dan sudah menit yang ke-26. Tapi masih ada beberapa materi yang memang harus kita tuntaskan begitu ya Dokter Meta ya. Dan ini tadi ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh kawan-kawan di rumah. Nah kita juga seringkali menjumpai orang yang mengeluh sering sesak nafas ya, mengeluh sering sesak nafas. Kemudian kalau malam itu terbangun sampai batuk-batuk. Nah apa yang barangkali ini apakah juga menuju ke arah jantungkah atau kemudian apa yang bisa kita lakukan begitu Dokter Meta? Iya Mbak, kalau keluhan seperti ini sesak, ada tidur dengan bantal tinggi, sering terbangun malam hari, batuk-batuk memang mengarah ke adanya lemah jantung atau gagal jantung seperti pertanyaan Pak Nurdin tadi. Nah, harus dilakukan pemeriksaan. Kenapa sih? Apa penyebab dari gagal jantung tersebut? Karena percuma kalau kita cuma obati gagal jantungnya, dikasih obat, tapi kita tidak treatment atau kita tidak terapi faktor penyebabnya, itu percuma. Jadi biasanya pasien-pasien dengan keluhan itu kita arahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti EKG, fotoronsen, dan tentu saja ekokardiografi atau USG jantung. Oke, jadi tidak bisa kemudian mengesampingkan apa yang memang harus dilakukan begitu ya dokter. Betul, ya? Karena semuanya menyumbang informasi. Oke, baik. Nah kalau fotoronsen ya
kadang juga ada kasus yang kemudian di foto ronsen dibilang wah ada penyakit jantung atau wah jantungnya bengkak gitu ya dokter ya. Ini benar atau tidak? Apakah cukup hanya dari pemeriksaan ronsen kemudian bisa divonis langsung seperti itu, Dok? Ya benar. Jadi dari foto ronsen itu gampang banget dilakukan, ada di vaskes bahkan tingkat 1. Jadi dari ronsen itu kita bisa lihat. Jadi yang hitam-hitam itu, bagian hitam-hitam di kanan dan kiri adalah paru-paru, yang di tengah putih itu adalah jantung. Nah jantung itu kan kira-kira sekepalan tangan kita semua. Jadi kita bisa ukur, oh ternyata waktu diarahkan kepalan tangan kita ke arah yang putih-putih di tengah, oh kok lebih gede ya dari kepalan tangan kita. Itu biasanya jantungnya memang membengkak atau membesar gitu, pembesaran ukuran jantung. Jadi dari pembesaran itu penyebabnya banyak. Nah bisa dilihat dari ronsen. Jadi dari ronsen kita bisa kira-kira, oh ini kayaknya jantungnya bengkak nih atau jantungnya besar nih. Nah penyebabnya apa? Kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan ekokardiografi. Oke, baik. Tapi sebelum kita lanjut ke ekokardiografi itu apa? Tadi kan juga untuk pembengkakan jantung ya dokter ya. Yang umum penyebabnya karena apa begitu dok untuk pembengkakan jantung? Paling sering itu darah tinggi. Darah tinggi. Paling sering itu darah tinggi. Jadi kalau darah tinggi kan tidak ada gejala ya biasa. Kalau cuman pasiennya tensi 140, 150 bagus kalau tensi. Kalau pasien-pasien tidak pernah tensi bahkan 140, 150 itu tidak diketahui. Makanya hipertensi ini disebutnya silent killer. Jadi tidak ada gejala, tidak ada keluhan biasanya awal-awal, terus pasiennya hidup dengan aktivitas sehari-hari, tidak pernah kontrol juga ke dokter karena nggak ada gejala. Ternyata jantungnya terus mengakomodasi tekanan yang begitu tinggi, dia memompa melawan tekanan yang tinggi, ya lama-lama otomatis ototnya membesar. Jadi seperti orang fitness, fitness terus melawan tekanan yang tinggi, lama-lama otot lengannya besar, otot perutnya besar, lah sama seperti itu. Jadi jantungnya lama-lama membesar, bengkak. Gitu. Jadi paling sering memang darah tinggi. Darah tinggi itu yang paling umum penyebabnya paling gitu ya umum dokter penyebabnya. ya. Oke, baik. Nah, ekokardiografi ini apa sih sebenarnya dokter? Ya, eko ini mungkin masih belum banyak dijumpai. Biasanya hanya di rumah sakit besar aja. Jadi eko ini mirip-mirip USG. Jadi senjata utama dari dokter jantung ya eko ini. Jadi eko ini kayak mata kita untuk melihat ke dalam ruang jantungnya. Jadi dari eko itu langsung dilihat ke dalam jantung, bisa dilakukan pemeriksaan pompa jantungnya, dilihat katup jantungnya pergerakannya gimana. Kemudian yang usia-usia tua biasanya katupnya kaku dan cenderung mengeras gitu. Itu bisa diperiksa semua. Kemudian bisa dilihat pembungkus jantungnya ada cairan atau tidak. Karena kalau ada cairan pasti jelek gitu. Terus gerakan jantungnya, gerakan ototnya baik atau tidak. Jadi benar-benar langsung masuk ke dalam dimensi ruang jantung. Jadi satu kali pemeriksaan eko itu sangat informatif. Jadi banyak sekali pemeriksaan, banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dari satu kali pemeriksaan saja. Dari satu kali pemeriksaan eko itu tadi dokter ya. Baik. Dan dokter ini pertanyaan pribadi dari saya. Gini dokter, awal dari itu tadi asam lambung. Kemudian cek EKG ternyata ada masalah, informasinya adalah penyempitan pembuluh darah ke jantung. Sebenarnya ada nyeri dan sebagainya. Tidak begitu sering. Tapi setelah kita tahu kita ada asam lambung, ada penyempitan pembuluh darah ke jantung, itu nyerinya jadi semakin sering. Ini kenapa dokter? Ini kenapa dokter? Jadi mungkin pasiennya lebih merhatiin. Jadi lebih nunggu-nunggu, jadi juga subjektif. Aduh, saya ini sudah didiagnosa jantung, jadi lebih nunggu-nunggu ada sakit nggak ya, ada sakit nggak ya. Jadi mungkin kadang-kadang pegel-pegel aja dirasa oh sakit nih jantungnya gitu. Jadi subjektif juga menyumbang peranan di situ. Pikiran ya berarti ya. Harus bagaimana dokter supaya tidak seperti itu? Karena itu yang saya rasakan. Jadi awalnya aku sehat gitu, nggak apa-apa, kayaknya ya mungkin nyeri lah biasa gitu ya. Tapi setelah tahu ada seperti itu, jadi apa-apa sedikit sakit ya, apa-apa sedikit sakit. Nah ini apa yang bisa dilakukan sebenarnya dokter? Kalau apa yang bisa dilakukan, tuntaskan pemeriksaan. Jadi memang kenapa nih, diagnosanya apa? Kalau memang ke arah penyakit jantung koroner, ya minum obat.
maintenance gaya hidup sehat, healthy lifestyle sudah cukup. Gitu. Jadi itu udah lebih dari cukup daripada mungkin sebenarnya susah ya untuk mengendalikan rasa takut gitu. Tapi ya yang bisa dilakukan adalah tuntaskan pemeriksaan, kemudian tahu penyakitnya apa, kita healthy lifestyle, minum obat, sudah lebih dari cukup untuk masa sekarang ini. Iya, kembali kepada pola hidup sehat, olahraga jangan sampai lupa gitu. Olahraga, makan sehat, hidup sehat, jangan begadang, jangan merokok. Jangan begadang, jangan mengerokok. Oke, baik. Tuntas juga ini apa materi yang disampaikan oleh Dokter Meta di pagi hari ini, Dokter ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita di pagi hari ini, Dokter. Ya kesimpulannya mungkin perlu sekali pemeriksaan jantung. Jadi periksa yuk jantung bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pada pasien-pasien yang mempunyai resiko. Resikonya apa? Usia, kalau pria lebih dari 40, wanita lebih dari 45 tahun. Kemudian ada faktor resiko darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, merokok. Itu harus diperiksa minimal 1 tahun sekali. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya alhamdulillah. Kalau ada misalnya masalah, toh ditemukan tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, bisa sedari awal kita maintenance supaya dengan gaya hidup sehat ya tidak berkembang ke arah gagal jantung. Itu yang tidak kita inginkan. Kalau udah gagal jantung udah repot, udah panjang ceritanya. Oke, gitu. Baik. Nah ini ternyata Pak Nurudin gabung lagi. Kalau periksa eko itu kira-kira bayarnya berapa? Kalau ke Rumah Sakit Budi Rahayu? Oh iya, Bapak saya tunggu ya kalau Bapak mau datang ke Budi Rahayu. Nanti Bapak bilang saya waktu itu di radio ketemu. Baik. Iya, kalau untuk pemeriksaan ekokardiografi di Budi Rahayu itu dengan harga 350.000. Gitu. 350.000. Betul. Jadi Bapak cukup periksa 1 kali saja. Kalau eko itu tidak perlu sering-sering. Kalau EKG bisa dilakukan beberapa kali, ronsen bisa dilakukan beberapa kali. Tapi kalau ekokardiografi sebenarnya cukup 1 kali saja sudah sangat informatif sekali. Oke, baik. Pak Nurudin ditunggu sama Dokter Meta. Lain waktu kesempatan barangkali karena jadwal Senin sampai dengan Sabtu ya Dokter. Betul. Ya. Monggo mungkin bisa disesuaikan dengan waktu dari Pak Nurudin ini bisanya hari apa, tapi kalau di Karangdadap daerah selatan biasanya Jumat ya liburnya Dokter ya. Nanti ketemu Dokter Meta di hari Jumat insya Allah Pak Nurudin. Tapi yang pasti terima kasih Pak Nurudin, Ami Sofi di Buaran sudah bergabung. Sehat untuk semuanya, sehat semangat juga untuk dokter. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Radio Kota Batik. Lain waktu kesempatan bisa disambung lagi gitu ya Dok. Terima kasih. 1 jam dokter, jangan setengah jam. Kurang kalau setengah jam. Terima kasih sudah mempunyai saya di waktu pagi hari ini. Terima kasih. Baik, selamat kembali beraktivitas dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, itu tadi kawannya untuk obrolan kita bersama dengan Dokter Meta Suryani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Yuk periksa jantung Anda paling tidak 1 tahun sekali ya. Tadi seperti diinformasikan oleh Dokter Meta, itu jika mungkin kita dalam kondisi sehat hanya ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya apakah ada diagnosis ataupun ada tanda-tanda di gangguan untuk jantung kita. Tapi kalau memang Anda sudah didiagnosis ada gangguan jantung, ya lebih baik periksa secara rutin dan terapkan pola hidup sehat. Tetap stay tune, Trihandayani bersama dengan Anda hingga tuntas jam 2 siang nanti.